Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rai Pradana Cakra Jiwa. Saat ini saya berada di Gunung Bunder ya Pak, daerah Gunung Bunder. Assalamualaikum Pak, dengan siapa Pak? Saya Pak Haji Incep. Dengan Pak Haji Incep. Jadi Pak Haji Incep ini banyak sekali keris-keris zaman dulu gitu. Mungkin kita akan bertanya satu-satu manfaat dan fungsinya, dan ketemu di mana sih keris-keris tersebut gitu kan. Mungkin kita tanya satu-satu dulu. Ini ada keris nih Pak, namanya keris apa nih Pak? Ini dari dulu pun saya nih pisau ini adalah peninggalan titipan daripada kakek. Oh, dari kakek. Dari kakek. Ada amanat, jika kakek udah nggak ada, ini pisau-pisau ini, perabot-perabot ini tolong dirawat, disimpan aja. Masalah kegunaannya itu intinya tidak lain, yang pertama adalah untuk keselamatan. Jadi bukan untuk disalahgunakan, pokoknya disimpan aja. Ini titipan dari mbah dulu. Nih asal muasalnya kalau tidak salah dalam lihat ceritanya itu, kakek lagi masih ada, ini dari Abah Anom, kesepuhan yang ada di Bogor, itu daerah Cilendek. Ini yang Bapak ketahui, pisau ini jika ada yang melahirkan, ini suka disimpan pisaunya itu di atas bayi, gitu kan, di atas bayi disimpannya. Ini kan dia di atas bayi nih Pak, nyimpannya aja gitu di bayi. Kenapa? Ini sebagai, boleh dikatakan kepercayaan orang tua namanya juga dulu gitu kan. Jadi untuk penangkal, takut ada gangguan-gangguan terhadap bayi tersebut, di samping penyakit juga tadi gangguan keselamatan bayi tersebut dari setannya kayak iblisnya apa gitu kan. Intinya mah pokoknya mah ini bahasa Sundanya sawen lah, simpen aja deket bayi. Nah itu yang sepengetahuan Bapak pada saat itu. Nah jadi memang tidak sedikit pisau ini, banyak, termasuk golok besar-besar juga ada gitu kan. Terus batu-batu cincin itu yang besar-besar, maklum lah kakek itu namanya juga kalau di orang Sunda atau di kawasan di desa di sini mah jawaranya lah gitu kan, pemuka juga, tokoh masyarakat, dan memang berkecimpung kegiatan itu dari jadi mandor kehutanan, penjaga hutan kakek itu. Jadi barang-barang peninggalannya itu memang cukup banyak. Ini ada sebagian yang disimpan di Bapak ini. Kalau ada salah satu golok itu panjang, itu memang boleh dikatakan penangkal hujan dan petir. Jadi waktu Bapak kecil itu kalau ada hujan dan petir itu golok dikeluarin, tancapin aja tuh di halaman rumah. Itu nggak lama itu hujan bereda, petirnya juga nggak ada. Gitu, langsung hilang aja. Nama goloknya apa sih Pak kalau boleh tahu? Goloknya Wokoalam. Jadi satu persatu pun nggak ngasih tahu. Jadi kakek itu nggak ngasih tahu ini bahwa ini namanya ini enggak, cuma itu aja. Ini baru ada keris lagi nih Pak. Ini kan keris ini kan ada tali ya Pak ya, kita bilang ya. Ini keris apa sih Pak namanya Pak kalau boleh tahu? Ini kalau keris ini adalah pegangan kakek sehari-hari.
itu mah nggak siang nggak malam, tiap kemana melangkah itu di pinggang selalu ada. Jadi ini ya hanya ikatan aja, ikat pinggang. Supaya jangan lepas gitu, jangan sampai jatuh. Ini selalu di bawah ini, kayak macam pisau dari Sumatera ya, badik apa ya? Ya badik. Kayak badik ini. Ini macam-macam keris juga. Ini ada huruf-hurufnya juga ini. Huruf Arab ya Pak ya? Ini pakaian kakek sehari-hari kalau ini mah. Kemana aja, mau ke hutan, ke kampung, ke kota, ini selalu dibawa. Yang ini. Manfaatnya buat apa sih Pak kalau boleh tahu nih? Yang jelasnya, satu, kakek memang nggak ada rasa takut gitu ya. Dia selalu berani gitu. Juga namanya gangguan-gangguan bangsa setan iblis yang ada di itu mah nggak ditakuti. Memang boleh dikatakan selalu aman, menjauh aja. Nggak pernah kakek di jalan tuh ketemu apa gitu kan yang sifatnya akan mengganggu, nggak. Untuk keselamatan lah ini Pak ya. Tapi tidak untuk seolah-olah membinasakan manusia ataupun hewan. Untuk membunuh gitu, enggak. Pokoknya syaratnya ini hanya ada di badannya aja, selalu di pinggang di sini selalu ada ini. Keselamatan ya Pak. Contohnya ya bapak kita dulu Pak Duka, Pak Presiden pertama di kita kan, Pak Karno. Kenapa dia kan selalu bawa tuh kerisnya. Iya. Kan selalu dipegang terus kemanapun itu kan. Iya. Nah termasuk ini kakek saya. Selalu dibawa. Dibuka gini juga nggak pernah diginiin gitu, di luar gini nggak pernah. Selalu di dalam dan pokoknya di bawah di aja. badan aja sih selalu. Nah ini yang satunya. Nah namanya pun alhamdulillah sampai saat ini saya nggak tahu. Belum tahu ya. Nggak dikasih tahu pokoknya. Apa entah di mana itu kakek saya itu. Apa dia merahasiakan atau gimana? Yang intinya mah ini nanti kakek kalau udah nggak ada tolong dirawat aja. Disimpan kalau tiap-tiap bulan mulut gitu kan, harus dibersihin, digosok, dimandiin lah, terus pakai minyak wangi apapun gitu kan. Nah baru disimpan lagi, itu aja. Nah, hanya kalau dirasakan ini dan juga memang buat temen ataupun ada tamu ke sini, ini apakah pengaruh dari sini? Alam ya tahu, tidak tahu ya. Kalau contoh duduk di depan, udara rasanya lain. Duduk di sini, ini udah lain. Di dalam, di ruangan dalam, itu udah lain, beda-beda. Itu bukan kata bapak itu. Kata tamu kalau datang, kok Ci, di sini mah adem amat katanya rasanya. Oh di sini mah agak hangat. Nah, ya, ini apakah dari barang ini juga apa? Tidak tahu aja. Saya pun. Ada yang mengatakan misalkan gini, ada mengatakan orang Tionghoa atau orang Cina rata-rata punya giok katanya ya. Nah itu giok itu kan untuk pengadem, terutama itu pengadem ruangan. Jadi selalu di dalam rumahnya tuh adem aja, enak aja gitu, sejuk. Sedangkan bapak itu memang kalau batu cincin memang ada gitu kan, tapi yang mana yang giok yang itu kan bapak juga nggak tahu, nggak apa. Nah. Yang penting pokoknya batu itu yang peninggalan kakek pun memang ada. Jadi untuk pengaruh di ruangan ini ada yang hangat, ada yang adem gitu kan, ada yang dingin gitu kan. Di ruangannya beda-beda, tiap kamar beda. Beda-beda alam itu, entah pengaruh dari mana gitu bisa seperti itu. Itu bukan kata bapak. Setiap ada teman atau tamu datang suka mengatakan. Ya berbeda hawanya itu. Hawanya. Oh Ji, katanya kok di sini mah adem, oh di sini panas nih. Nah, kadang-kadang seperti itu. Jadi bukan kata bapak, bukan. Iya. Ya waham. Itu makanya termasuk ini pun bahwa apa pengaruh dari ini bukan. Benar dan tidaknya kan bahwa alam. Ya, jadi tidak tahu aja. Seperti itu. Tuh, ini dia Pak ya. Ada lagi, lagi. Ini ada nih Pak. Ini jenis apa sih Pak? Nah, ini kalau bapak mengatakan tempo hari waktu kakek ada pun ini mah kok
behel, besi behel gitu Iya, kan. kayak kikir ya kalau Nah. bahasa Indonesianya. Dari tadi saya bertanya-tanya nih gitu, Pak. Besi behel. Iya, memang secara lahiriahnya, tapi ini ada yang ada yang penunggu. Oh. Gitu. Manfaatnya berapa sih, Pak? Nah, kalau ini selalu disimpan di dalam rumah itu harus di posisinya di atas, di gelar. Apa tuh, di atas jendela, di atas pintu kan. Itu termasuknya katanya ya. Ini katanya walam kan Iya. katanya. Nah, kata orang tua mah ini penangkal daripada sifat orang-orang yang dolim ataupun yang jahat. Yang mau buat jahat kemarin nggak bisa lah gitu, Pak ya. Iya, yang punya sifatnya tadi yang apa untuk penangkal guna-guna kayak apa. Nah, contohnya seperti itu. Kata orang tua seperti itulah yang katanya. Ini simpan aja. Insya Allah katanya ini bil barokahnya nggak bakal kena gangguan kesyirikan orang-orang. Sirikannya itu, Pak ya. Tuh. Ada satu lagi. Nah, ini ada satu lagi nih seperti golok ya, Pak ya. Keris apa golok ya, Pak ya? Kalau ini yang boleh dikatakan pisau ya. Pisau ya? Pisau golok bukan ya, kan kecil kan. Iya. Kalau pisau memang terlalu gede gitu kan. Intinya pisau aja. Nah, ini menurut keterangan kakek saya, ini datangnya nemu gitu kan, nemu di pinggir sawah adanya ini. Awalnya nemu itu mimpi gitu, mimpi kedatangan orang tua suruh ngambil salah satu barang. Pada saat itu nggak mengatakan bahwa ini apa yang mau dikasihnya apa gitu kan, beli sawah pinggir jalan gitu. Nah, itu alhamdulillah kakek itu dicari ketemu, nemunya ini ya juga tidak ada syarat ininya, tidak ada, begini aja geletak. Oh, ini sarangnya dibuat lah berarti, Pak Ini ya. mah dibuat. Nah, ini kan ditanyakan buat apa sebetulnya. Ini biasanya itu ada untuk pengasihan, bukan hanya perempuan, laki perempuan, Semua ya, Pak ya, bisa ya. ini hanya untuk pengasihan saja. Kenapa bolong di tengah itu, Pak? Retak, seperti retak kita bilang ya, Bro ya. Nah, kalau bolong ini mungkin kita kembalikan lagi ke si pembuat awal. Ini mungkin tidak semata-mata ini datangnya, mungkin ada yang membuat kan. Nah, Bahannya mungkin itu dari besinya apa memang udah bolong barangkali begitu kan. Dibuatkan. Nah, memang kata orang tua juga, walau namanya pisau tua atau keris itu memang buatan manusia. Nah, dengan bahannya itu manusia yang nyari dan dibuat. Nah, adapun kegunaannya, adapun ini faedahnya gitu kan di barang-barang tersebut, termasuk seperti barang seperti ini, itu mungkin sama pembuat pisau ini dia itu bisa menitipkan atau menarik hodam. letak hodamnya di situlah, Pak ya. Hodam di sini. Hodam misalkan untuknya hodamnya apa ngambilnya, mungkin salah satu dalam tadi ayat-ayat Quran juga barangkali gitu kan. Iya. Hodamnya ini. Kenapa? Tidak sedikit yang namanya pisau tua itu pembawaannya bukan hanya untuk kebagusan, tapi kejelekan pun tidak sedikit. Contohnya apa? Kalau membawa pisau pasti dia akan ganas. Iya. Orangnya sangar. Nah, itu ada pembawaan. Ada pembawaan dari